untuk berpartisipasi di Zoom meeting 3i Live Channel Indonesia. Kemudian sebelum saya bersharing pengalaman saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Bayu Awidya Krisna. Saya biasa dipanggil Bayu Awidya atau Bayu saja cukup. Latar belakang mantan karyawan dan juga saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Denpasar. Kemudian sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan retail, itu namanya, boleh sebut merek nggak, Pak Fran? Nggak ya? Ya, saya kerja di salah satu perusahaan retail Indonesia, minimarket. Ya, inisialnya apa boleh? Ya? Inisialnya boleh sebutin. Inisialnya C sama K, CK. Oh, CK ya, CK. Iya, Oke. saya Lanjut, kerja di sana sebagai customer service selama 2 tahun. Saya kerja, kemudian karena di sana kerjanya ada kerja malamnya, kerja malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi, sedangkan saya jam 9 harus kuliah pagi sampai jam 1 atau sampai jam 2. Jadi kondisi waktu itu jarang istirahat, jarang tidur. Nah, itu yang menyebabkan saya termotivasi untuk mencari penghasilan di mana saya tidak harus bekerja seperti itu, di mana saya tidak harus membaterkan waktu saya secara terus-menerus, tapi bisa memiliki penghasilan setiap bulannya. Dari sana saya mulai cari-cari peluang bisnis. Saya sempat jualan produk, namun bukan network marketing, karena saya adalah orang yang negatif dengan network marketing. Bukan karena saya pernah join di network marketing, tapi karena memang isu di luar sana tentang network marketing yang kebanyakan negatif. Itu yang menyebabkan saya nggak gabung di network marketing. Saya sempat jual kamera, saya sempat jual handphone, saya sempat segala macam barang yang bisa dijual, saya jual. Cuman waktu itu profit tidak begitu besar, tidak bisa mencukupi kebutuhan saya setiap bulan. Akhirnya saya cari peluang bisnis ini lagi. Saya cari peluang, dan ditawarkan 3i Network oleh senior kerja saya. Jadi itulah latar belakang sebelum saya ketemu 3i Network, Pak Frans. Ya, baik. Nah, tentu kuliah sambil kerja kan seperti tadi cerita versi sebelumnya agak mirip ya, memangnya satu generasi Ya. soalnya. Kan sibuk ya. Kuliah sambil kerjaannya udah sibuk nih. Plus tambah 3i. Gimana ceritanya? Tangannya jadi 3 dong. Bagi waktunya gimana sih? Tangan tetap 2. Tetap 2 ya. Iya, tetap 2. Nah, gimana sibuk-sibuk gitu? Jadi di awal waktu saya jalankan bisnis ini, di awal saya memang termotivasi untuk jalankan bisnis. Saya tanya ke teman kerja saya, namanya Ibu Pandi Purwaningsih. Hari ini beliau sebagai Silver Agency. Ya, salah satu mentor saya juga dimentori oleh Bapak Komauka Saputra, Gold Agency, dan juga Kronaria Wirajaya. Ya, Kron Agency 5 Indonesia. Saya dimentori oleh mereka-mereka yang luar biasa. Nah, di awal saya termotivasi untuk mendapatkan penghasilan saat saya tidak bekerja. Cara membagi waktunya adalah saya hanya berkomitmen setiap hari saya harus ketemu minimal 1-2 orang setiap hari. Jadi saat saya kerja, saya hubungi daftar nama saya. Jika ada yang mau datang ke tempat kerja, saya presentasi di tempat kerja. Saya sempatkan untuk presentasi di jam istirahat saya di tempat kerja. Kemudian di kampus, saat saya pulang kuliah, saya tarik satu persatu teman saya setiap hari, kemudian saya presentasi, saya jelaskan bisnisnya. Kemudian saya juga jalankan bisnis ini melalui online. Menambah daftar nama di Facebook, di Instagram, ataupun di media sosial lainnya. Dan teman-teman yang memang daftar nama saya yang memang terkendala jarak, saya gunakan media sosial. Jadi saya manfaatkan waktu dan manfaatkan alat yang ada semaksimal mungkin waktu itu. Meskipun saat itu memang waktu saya harus dibagi 3, kuliah, kerja, dan juga jalankan bisnis ini. Motivasi terbesar saya waktu itu kenapa saya fokus jalankan bisnis ini dengan komitmen setiap hari minimal ketemu 1-2 orang adalah karena saya ingin cepat-cepat berhenti bekerja waktu itu. Saya sudah tidak sanggup begadang dan juga selalu terbentur antara jam kerja dengan tugas kampus. Jadi saya fokus jalankan 2 bulan dengan komitmen waktu itu saya kerja keras 2 bulan ini aja deh. Saya harus bagi waktu 2 bulan ini aja, 2 bulan ini aja. Dan 2 bulan saya jalankan 3i, saya naik leader agency, saya langsung putuskan untuk berhenti bekerja waktu itu. Hingga akhirnya saya punya waktu yang lebih fleksibel. Oke, Bayu. Saya mau nanya sedikit. Biasanya anak muda
kalau ngelihat teman-temannya Bayu sendiri gimana tuh? Kebanyakan mereka hanya kuliah aja atau ngikutin kuliah sambil kerja? Gimana? Maaf. Kalau teman-temannya Bayu saat itu kebanyakan hanya ngambil jurusan kuliah saja atau ikut sambil kerja? Kebanyakan seperti apa? Kebanyakan di kelas yang kuliah sambil kerja cuman saya aja sih, Pak Frans. Jadi cuman sendirian. Waktu itu. Ya. Teman-teman kebanyakan belum kerja satu kelas. Jadi lingkungan saya memang benar-benar lingkungan mahasiswa di mana rata-rata mereka belum memiliki penghasilan. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan penasaran gimana cara mengembangkan bisnis di mahasiswa, menawarkan ke orang-orang yang memang belum memiliki penghasilan. Jadi mindset-nya saya tekankan di bisnisnya. Yang namanya orang berbisnis pasti perlu modal. Yang kita bisnis, semua bisnis pasti perlu modal, dan bahkan kalaupun misalnya dapat untung, setelah produk habis kita harus beli lagi, keluar modal lagi. Nah, di Tria Network kita anggap aja setiap bulan ini adalah kita lagi isi modal terus setiap bulan, 350 setiap bulan. Jadi saya tekankan di mindset-nya di bisnis gitu. Jadi yang mereka rasakan bukan lagi memiliki kewajiban investasi setiap bulan, tapi mereka sedang menjalankan bisnis yang modalnya mereka harus cicil setiap bulan 350.000. Dan untuk saya jalankan bisnis di kalangan mahasiswa, saya mengandalkan kecepatan. Jadi sekali rekrut, saya andalkan kecepatan untuk menggali daftar nama. Sehingga mereka yang saya rekrut cepat mendapatkan penghasilan, sehingga mereka juga bisa menduplikasi cara yang sama, yaitu membantu timnya agar cepat mendapatkan penghasilan. Jadi hanya gali kedalaman saja waktu itu saya jalankan bisnisnya. Dan bersyukurnya dari mahasiswa, saya memulai dari mahasiswa, dari mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akhirnya jaringan merambat ke mereka-mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Misalnya ada yang gabung orang tuanya, atau kakaknya yang sudah kerja, atau sepupu, atau teman, dan lain sebagainya. Dari sanalah mulai perkembangan bisnis saya. Dan sampai hari ini, mitra saya hampir 70% ke atas, itu mahasiswa semua, Pak. Oke. Bayu, Ya. boleh tahu nggak waktu lagi hot-hotnya di awal, ya sekarang juga masih hot gitu kan, ngerjain bisnis ini, di usia berapa sih waktu itu masuk 3i? Boleh tahu nggak? Waktu itu saya masuk di usia 21 tahun. Sekarang udah 23. Oke, 21 tahun dan jor-joran ya jalan ini ya. Wah, Ya, mantap. habis-habisan. Luar biasa. Ini karena the power of kepepet tadi ya, itu ya? Karena Ya, kepepet. karena ada power kepepet yang saya ciptakan sendiri sebenarnya. Oh, oke. Itu biasanya kalau di usia segitu sambil kuliah tuh masih ini nggak sih? Ya, ini saya menanyakan hal ini supaya teman-teman yang lain juga dapat gambaran bahwa ini loh anak muda yang berjuang, ya kan? Ya. Tapi masih dapat ini nggak? Masih dapat suntikan dana dari IMF nggak? Dari orang tua maksudnya? Dari orang tua masih tetap, saya masih tetap terima dana dari orang tua. Oke. Itu untuk uang semester. Cuman kalau untuk uang makan di Denpasar, uang kos, operasional kampus, dan lain sebagainya, saya biayai sendiri. Waktu saya kerja dulu. Nah, kemudian setelah saya jalankan bisnis ini di Tria Network dengan pendidikan bisnisnya yang luar biasa ya, jadi mindset saya benar-benar kebuka, impian saya dibuka. Jadi impian yang paling mendesak waktu itu yang saya punya adalah gimana caranya saya harus bisa melalui Tria Network ini saya nggak minta uang lagi ke orang tua untuk biaya kuliah. Dan itu yang membuat saya benar-benar fight dari awal untuk jalankan bisnis ini. Dan akhirnya dari sana saya mulai mencoba untuk sedikit demi sedikit mandiri, tidak lagi minta uang ke orang tua. Gitu Pak Frans. Oke. Greget banget ya dengar ceritanya yang muda meskipun masih dapat bantuan dari orang tua, tapi semangatnya ini seperti anak rantau. Ini padahal asli Bali kan? Asli Bali, tapi anak rantau juga. Asli Singaraja. Oh gitu, iya. Ya. Tapi masih Bali ya, rantaunya nggak jauh-jauh. Ya, tapi luar biasa. Seolah-olah dari pulau yang jauh ke Bali merantau dengan tekad yang luar biasa. Karena biasanya kalau yang punya semangat seperti itu tuh anak rantau jauh gitu ya. Tapi ini masih satu lokal tapi luar biasa semangatnya. Oke. Satu lagi pertanyaan saya terakhirnya karena durasi kita sudah mau habis juga.
tadi mungkin udah cerita mengenai yang kepepet tadi ya, sehingga semangat. Tapi yang mau saya tanyakan adalah di luar kepepet itu, apa yang menjadi motivasi yang terbesarnya yang mau dicapai dari bisnis 3i Network ini? Boleh, silakan. Motivasi yang terbesar adalah saat ini saya ingin mempensiunkan kedua orang tua saya. Jadi saya adalah satu-satunya anak, jadi satu bersaudara. Kemudian orang tua saya kerja di 2 tempat yang berbeda, malam beliau kerja, pagi juga beliau kerja, bapak saya. Kemudian ibu saya tukang jahit, tapi sekarang sedang sakit kondisi yang karena sudah jahit bertahun-tahun, jadi berefek sama fisiknya sekarang. Jadi tidak bisa menjahit lagi. Nah, motivasi terbesar saya adalah mempensiunkan mereka, di mana saya bisa setiap bulan memberikan uang pensiun ke mereka agar mereka tidak perlu lagi memaksakan diri untuk bekerja. Tetap bekerja, tetapi bukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya untuk hobi saja mereka bekerja. Jadi itu motivasi terbesar saya jalankan bisnis 3i Network. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memiliki passive income, memiliki aset. Di mana suatu hari nanti saya tidak memikirkan uang lagi, tapi setiap bulan finansial saya sudah terjamin. Itu juga menjadi motivasi terbesar saya. Karena banyak orang di luar sana memiliki banyak waktu, tapi tidak punya uang. Ada juga yang memiliki banyak uang, tapi tidak punya waktu untuk keluarganya. Yang saya inginkan adalah suatu hari nanti bisa memiliki uang dan memiliki waktu. Memiliki waktu untuk menikmati uang yang saya punya, dan memiliki uang untuk menikmati waktu yang saya punya. Itu motivasi saya.